terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Ya, kita sungguh bersyukur atas segala kebaikan penyertaan dari Tuhan yang tetap memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bersama belajar firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari ambil waktu sejenak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Bapa kami yang di surga. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih dan penyertaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami. Roh Kudus bekerja atas kami, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti dan menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah Bapa, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, sapaan teduh kita pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, diambil dari kitab Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata kepada kita, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian sapaan teduh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sapaan teduh kita hari ini mengajak kita, anak-anak Tuhan, untuk tetap menjalani kehidupan kita dengan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Pasti kita bertanya, bagaimana dan apa ukuran atau standar hidup yang dikatakan berkualitas? Cukupkah dengan kita bersikap baik? Dan ternyata jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, belum cukup. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang diambil tadi dari kitab Lukas 6 ayat 38. Ya, nats ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yang mana nats ini paralel dengan nats yang ada di kitab Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kalau kita lihat perikop nats kita ini diberi judul tentang hal menghakimi. Dan kalau kita lihat lagi mulai dari ayat 27 sampai 36 berbicara tentang mengasihi musuh. Ya, dari awal di ayat 27 kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita selaku anak-anak Tuhan untuk senantiasa hidup dengan dan dalam kasih pengampunan dan dalam kemurahan hati. Kita diajak untuk menolak macam-macam bentuk dendam maupun kebencian, juga penghakiman yang kita lakukan kepada orang lain.
Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita diajak untuk menumbuh kembangkan spiritualitas kita dengan mengasihi sesama kita. Inilah tugas menjadi anak-anak Tuhan, dan disinilah letak kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita diajak tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga harus berbuat kasih yang penuh dengan kemurahan hati, yaitu mau mengampuni, tidak mendendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan juga tidak menghakimi. Tentu dasar dari kasih dan kemurahan hati ini semua adalah kasih yang sudah terlebih dahulu kita terima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah memberikan dirinya, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan inilah dasar dari panggilan kita, anak-anak Tuhan. Kasih Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi, dan hal ini tidak dibenarkan sama sekali oleh Tuhan kita. Yesus kalau di ayat 37 kita baca berseru mengatakan, jangan menghakimi, jangan menghukum. Karena kalau kita menghakimi orang lain, maka seperti yang dijelaskan di ayat 38 yang menjadi sapaan teduh kita, maka ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepada kita. Seperti ada pepatah lama katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, bahwa ayam pulang untuk bertengger. Dan begitulah yang terjadi. Yang artinya jika kita menilai buruk orang lain, penilaian itu cepat atau lambat akan kembali pada diri kita sendiri. Ya, Yesus dengan tegas menjelaskan bahwa semangat kritis menghakimi itu bisa menjadi bumerang, ya berbalik kepada kita. Karena apapun ukuran atau standar yang kita gunakan untuk mengukur orang lain, standar itu, ya standar yang sama itu akan digunakan untuk mengukur kita. Dan hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, standar yang sama yang kita sering gunakan untuk menghakimi, untuk menilai buruk orang lain, itu bisa menjadi standar yang dipakai Tuhan untuk mengukur kehidupan kita. Artinya, tongkat ukur yang kita gunakan untuk orang lain bisa menjadi tongkat ukur Tuhan bagi kita. Seperti ada sebuah cerita, ya ini sebuah ilustrasi tentang tukang roti dan petani. Ya, di suatu tempat ada seorang petani yang setiap hari menjual 1 kilo mentega ke tukang roti. Suatu hari si tukang roti memutuskan untuk menimbang mentega yang dia beli untuk mengetahui apakah dia mendapatkan mentega dengan berat yang tepat. Ternyata bobot mentega kurang dari 1 kilo. Si tukang roti marah dan dia membawa petani itu ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim bertanya kepada si petani, apakah sebelum dia jual mentega ke tukang roti, dia sudah terlebih dahulu timbang dengan benar dengan alat timbangan yang layak. Lalu petani itu menjawab, Yang mulia, saya ini orang kuno. Saya tidak begitu yakin dengan ketepatan alat timbang saya yang sudah usang. Oleh karena itu, saya memiliki cara menimbang mentega yang saya jual, yang saya anggap itu baik. Lalu si hakim bertanya, bagaimana caranya? Apa alat yang kau lakukan untuk menimbang mentega yang kau jual tersebut? Maka kembali si petani menjawab, Yang mulia, jauh sebelum si tukang roti mulai membeli mentega saya, setiap saya selalu membeli 1 kilo roti darinya, setiap itu juga saya menaruhkan roti tersebut di timbangan yang saya pakai untuk menjual mentega kepada dia. Jika ada yang harus disalahkan di sini, Yang mulia, itu adalah kesalahan tukang roti tersebut. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dari sini kita belajar bahwa standar, ukuran, takaran yang kita pakai ke orang lain, seperti firman Tuhan katakan pada hari ini, akan dipakai juga untuk mengukur diri kita. Maka karena itu mari kita saling mengasihi, mau mengampuni, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan juga jangan menghakimi. Tapi biarlah kehidupan kita satu sama lain tetap memperlihatkan kemuliaan Tuhan dengan kita mau saling mengasihi. Demikian sapaan teduh bagi kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, sudah boleh bersama mendengar firman-Mu, yang hari ini mengingatkan kami untuk tidak sembarangan mengukur orang lain, menghakimi orang lain, menilai orang lain. Sebab apa yang kami pakaikan untuk mengukur
menakar orang lain, ternyata itu juga dipakaikan untuk mengukur dan menakar kehidupan kami. Maka dari itu Bapa, ajari kami untuk saling mengasihi, mau mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan tidak mau menghakimi. Karena kami yakin dan percaya hakim yang agung, hakim yang sejati itu hanyalah Engkau Yesus Tuhan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mengangkatkan syafaat kami buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Pontianak, Pos PI Sintang Sekadau, Pos PI Singkawang, dan juga Pos PI Ketapang. Terima kasih Tuhan buat setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melawat mereka, Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan berkati gereja-Mu semakin luar biasa dalam melakukan pelayanan-pelayanannya. Terlebih di daerah-daerah PI, kami percaya setiap keluarga-keluarga Karo boleh terus terpanggil untuk bersama mengembangkan GBKP, tetap menghidupi kami selaku anak-anak Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, jikalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, lewat pengasihan Tuhan boleh dipulihkan dan disembuhkan. Yang sedang dalam beban berat, dalam persoalan kehidupan, ajari tetap setia dan mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan terima kasih juga buat setiap kami yang boleh setia mengikuti sapaan teduh setiap harinya. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, berkati mereka selalu hidup dengan sehat, bahagia, dilimpahi dengan berkat, tetap tangguh dalam menjalani apapun, sehingga kehidupan kami benar adanya tetap menjadi garam dan terang dimanapun berada. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajari kita doa Bapa kami bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.